Umat Allah yang diberkati Tuhan, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan, dan cintanya. Saya percaya Tuhan selalu baik buat kita, anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Anas DTH, kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Meninggalnya Yesus Kristus mengakibatkan tekanan yang dalam karena ia telah disalibkan sebagai bukti menerima hukuman terberat bagi pendosa. Namun yang menarik, ada wanita-wanita yang mengikuti Yesus sejak penyaliban sampai kepada kebangkitan. Wanita tersebut sangat setia. Pria-pria justru lari dari hadapan Kristus karena Yesus telah disalibkan. Yesus dirempahi atau dirempah-rempahi oleh beberapa wanita dengan tujuan supaya mayat Yesus lebih awet. Dan saat Yesus bangkit, wanitalah yang pertama-tama melihat Yesus. Karena kesetiaan wanita tersebut, maka ada berkat khusus yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tema renungan saat ini adalah berkat-berkat kesetiaan kepada Tuhan. Mari kita lihat Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Segeralah pergi," maksud saya, "dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari-lari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Umat Allah ini berkati Tuhan Yesus. Berkat-berkat kesetiaan kepada Tuhan, kalau kita memperhatikan Matius 28 ayat 1 sampai 10, maka yang pertama adalah menerima prioritas berita kebangkitan. Matius 28 ayat 1 sampai 6 menjelaskan hal tersebut. Saya akan kembali membacakannya untuk mengingatkan kepada kita. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar
ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Perhatikan baik-baik. Malaikat Tuhan telah menggulingkan batu kubur Yesus. Matius 28 ayat 2. Bukan manusia ataupun juga hantu. Malaikat tersebut berkata kepada perempuan, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain, bahwa Yesus telah bangkit. Ini berita kebahagiaan yang luar biasa bagi wanita-wanita yang setia pada waktu itu. Perhatikan, ada dalam Matius 28 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kesetiaan wanita yang tulus ini menjadikan mereka mendapatkan prioritas untuk mengetahui dan menerima berita kemenangan, yaitu Yesus hidup kembali. Umat Allah yang diberkati Tuhan, berita kebangkitan Yesus itu merupakan jaminan kepada orang percaya bahwa orang percaya akan hidup bersama-sama Allah sekalipun sudah mati. Yohanes 11 ayat 25 memberikan penguatan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Berita kebangkitan Yesus itu telah menempatkan diri kita di dalam Tuhan sebagai orang-orang yang hidup penuh dengan pengharapan, di mana hidup kekal dijamin dan kita di bumi ditolong Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 3 memberikan penguatan. "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali kepada kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan." Wow, luar biasa umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat kesetiaan kepada Tuhan. Pertama, menerima prioritas berita kebangkitan. Yang kedua, melakukan tugas amanat agung. Matius 28 ayat 7-8 berkata demikian. "Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Bagaimanapun wanita tersebut telah banyak belajar firman Allah. Mereka telah mengimani Yesus pasti bangkit, sebagaimana dinyatakan dalam Lukas 24 ayat 6 sampai dengan ayat ke-7. "Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Ini sama dengan yang dinyatakan dalam Matius 28 ayat 6. Sehingga wanita-wanita ini menjadi pelaksana amanat agung. Great Commission dijelaskan dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Ingat, wanita-wanita itulah yang pertama-tama, dan bukan murid-murid atau pria-pria yang kurang setia yang mendapatkan prioritas untuk melakukan Great Commission. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, metode wanita untuk melakukan amanat agung memberitakan kebangkitan Kristus ini tidak dibatasi oleh waktu, tetapi menguasai waktu. Dengan kata lain, pekabaran Injil itu lebih penting daripada menunggu waktu yang memungkinkan. Karena Matius 28 ayat 8 itu menjelaskan bagaimana perempuan-perempuan tersebut segera pergi, berlari cepat-cepat,
sekalipun disertai dengan rasa takut bercampur sukacita. Ini dilakukan, perhatikan, dari Golgota, yaitu Yerusalem, sampai ke Galilea, menunjukkan perjalanan yang tidak mudah ditempuh, sebab harus melewati banyak tempat. Kita bisa melihat itu dalam teks Kisah Rasul 1 ayat 8. Dijelaskan dari Yerusalem menjadi saksi, Yudea, Samaria, sampai di ujung bumi. Di peta menunjukkan bahwa Galilea berada setelah atau jauh dari Samaria. Tuhan memberikan kepercayaan kepada wanita-wanita tersebut, dan sebagai responnya atau tanggung jawabnya adalah wanita-wanita tersebut melakukan dengan sangat serius. Ya, mungkin bahasa kita di sini memberitakan sambil ngos-ngosan tentang kebangkitan Yesus Kristus, karena mereka melewati perjalanan yang panjang. Tidak melakukan amanat agung merupakan keputusan yang tidak baik. Seperti yang dinyatakan oleh Paulus, itu merupakan satu kecelakaan atau celaka kalau tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16 berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Amanat agung harus disampaikan dengan tidak bisa terhalangi oleh keadaan, waktu, bahkan kemungkinan. Paulus mengingatkan Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat kesetiaan kepada Tuhan. Pertama, menerima prioritas berita kebangkitan. Kedua, melakukan tugas amanat agung. Ketiga, menikmati kemuliaan Allah. Perhatikan Matius 28 ayat 9-10. Firman Tuhan berkata, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Matius 28 ayat 9 menyatakan Yesus pertama kalinya menjumpai murid-murid setelah kebangkitannya dengan tubuh kemuliaan, di mana kehadiran Kristus tidak bisa dibatasi oleh unsur-unsur dunia. Dia omnipresent, dia maha hadir, dia omnipotent, dia maha kuasa, dia omniscience, dia maha tahu. Dan dikatakan dalam Matius 28:9 itu dia memberikan salam. Satu pernyataan hormat, penghargaan Yesus atas sikap wanita tersebut. Adanya jaminan damai, sejahtera yang mengatasi rasa takut, diperkuat dalam Matius 28 ayat 10. Suatu kemuliaan Tuhan dinikmati oleh perempuan-perempuan yang setia, karena mereka bertemu dan berbicara langsung kepada Yesus setelah Kristus bangkit dari antara orang mati. Matius 28 ayat 10 memberikan peneguhan kembali oleh Yesus yang sebelumnya dinyatakan malaikat bahwa murid-murid harus pergi ke Galilea sebab mereka akan melihat Yesus di sana. Mengapa Yesus harus menampakkan dirinya kepada murid-murid? Karena untuk mengatasi krisis kepemimpinan supaya manusia mengalami penyelamatan totalitas hidup. Diperkuat dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini merupakan visi Bapa ke Yesus. Yesus ke murid-murid, murid-murid ke orang percaya yang merupakan jembatan mula-mula kepada seluruh manusia agar memperoleh hidup yang kekal dan diberkati di bumi. Kemuliaan Allah ditampilkan melalui hidup yang baik sehingga orang lain mempermuliakan Bapa. Dipastikan itu terjadi pada kita.
Matius 5 ayat 16 memberikan penguatan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kemuliaan Allah atau pertolongan Tuhan dinikmati bila kita hidup damai dan kudus atau berkenan kepada Allah. Dinyatakan, diperkuat dalam Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berkat-berkat kesetiaan kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10, maka yang pertama, menerima prioritas berita kebangkitan. Yang kedua, menerima tugas amanat agung. Yang ketiga, menerima kemuliaan Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati. Immanuel. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya